Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Pak Trisno Raharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, didampingi Pak Ferry Amsari, anggota Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Pusat, didampingi juga oleh Pak Suminto Martono, Ketua Wilayah Muhammadiyah Lampung Bidang Hukum dan HAM dan LHKP. Di sesi pertama kita sudah banyak hal yang disampaikan terkait soal bidang Majelis Hukum dan HAM. Ini sesi kedua, Pak Suminto. Saya tertarik soal Rakerwil ini. Ya. Ya, apa yang kira-kira dibahas yang menarik dan sebagainya. Silakan Pak Suminto. Ya. Jadi kembali saya sampaikan, Rakerwil itu adalah turunan dari Rakernas. Yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwa setelah kita melakukan Rakerwil nanti akan menggali potensi-potensi di daerah. Kalau di Muhammadiyah itu pimpinan daerah Muhammadiyah, ada MHH juga. Karena salah satu kewajiban MHH majelis itu harus terbentuk sampai minimal pada tingkat kabupaten. Minimal tingkat kabupaten. Jadi itu kalau Muhammadiyah kita di Provinsi Lampung setiap kabupaten kota sudah ada 15 PDM dari 13 kabupaten dan 2 kota sudah ada lengkap. Sudah agak lama itu. Yang terakhir kemarin Lampung Barat. Semua sudah lengkap. Ya. Jadi nanti di dalam Rakerwil itu akan menghasilkan putusan-putusan yang berkaitan disampaikan oleh Pak Trisno tadi, bidang apa yang menjadi garapan kita yang paling prioritas. Misal, kalau kabupaten itu belum ada LBHAP, maka harus dibentuk dan nanti program-programnya teman-teman yang di tingkat daerah yang jauh lebih tahu ketimbang yang orang wilayah. Jadi tidak semua orang wilayah yang ngurusi. Kabupaten itu sudah ada. Ketika hal yang terpenting terutama terkait di daerahnya masing-masing. Ya, masalah-masalah hukum, masalah-masalah pertanahan, masalah HAM, masalah-masalah termasuk juga katakanlah peraturan-peraturan yang mungkin belum sinergi dengan masyarakat, kan juga tugas-tugas kita dari Majelis Hukum dan HAM. Misalnya ada perda yang tidak tepat atau yang sudah tidak berlaku lagi, kan ini tugas-tugas dari Majelis Hukum dan HAM. Ini teman-teman daerah yang lebih paham. Gitu. Baik perda di daerah, kabupaten maupun di provinsi. Iya. Karena beberapa tahun yang lalu kami juga menggarap tentang perda penyakit menular yang pernah di sini juga Ibu Pristi itu, yang pemberantasan penyakit TB itu juga perda dari hasil teman-teman di Aisyah dan Muhammadiyah. Gitu. Jadi di bawah, atas ini tinggal bantu-bantu kira-kira. Pak Trisno, ini terkait Majelis Hukum dan HAM khusus di Provinsi Lampung. Kalau menurut potret dari Pak Trisno itu bagaimana di Lampung? Ya, kalau saya melihat Lampung, maka tentu ada beberapa hal yang tadi sudah dikemukakan untuk menjadi perhatian. Kalau kita berbicara tentang kegiatan Majelis Hukum dan HAM, tentu bisa dibagi 2 besar. Yang pertama itu bagaimana melakukan advokasi bagi umat, bagi masyarakat luas, dan advokasi ke dalam. Artinya melihat apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan keperluan Muhammadiyah. Kalau tadi disebutkan misalnya wakaf, maka wakaf yang disampaikan kepada Muhammadiyah itu harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian akta hukumnya dan seterusnya. Meskipun kami juga punya majelis pemberdayaan wakaf, tapi majelis hukum juga patut untuk bisa memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan penataannya. Dan kalau yang keluar, maka seluruh aspek-aspek yang ada itu perlu juga diperhatikan. Kalau tadi disampaikan, dan saya itu juga mengkoordinasikan terkait dengan misalnya ada beberapa warga yang kemudian terkena paham-paham radikal, kemudian terkena, kalau ke undang-undangnya berarti undang-undang terorisme, itu perlu dilakukan pendampingan. Nah, bagi kami itu menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan, karena di tingkat pimpinan pusat pun Majelis Hukum ini melaksanakan upaya-upaya untuk melakukan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini tidak berarti kita itu berhadapan dengan negara dalam pengertian untuk melawan negara, akan tetapi
hak dari warga untuk kita dampingi, dan kemudian kita juga memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang baik agar kita melakukan penataan dengan lebih baik. Nah, itu menjadi bagian yang bisa dikerjakan di pimpinan wilayah Lampung. Majelis hukumnya juga bisa jadi aktif keluar untuk membantu umat secara keseluruhan, dan juga ke dalam untuk memperkuat segala hal yang terkait dengan masalah hukum yang ada di Muhammadiyah wilayah Lampung. Saya kira itu. Iya, Pak Trisno. Kalau Pak Ferry kira-kira memandang masalah hukum dan HAM di Provinsi Lampung gimana? Silakan. Ya, kalau konteks saya kan soal pendidikan hukum dan demokrasi, HAM dan demokrasinya ya, yang kemudian dikaitkan dengan banyak hal sebenarnya secara luas itu, Mas. Yeah. Misalnya di dalam konteks hak asasi manusia ada juga bukan hanya soal hak orang yang mengalami masalah hukum, tapi juga hak untuk misalnya dipilih, memilih, gitu ya. Bagaimana hak orang dalam demokrasi, dalam pemilu yang kemudian bisa dibantu oleh Muhammadiyah. Misalnya kalau di suatu waktu ini sudah dekat kan pemilu, misalnya hak pilih itu terganggu dengan tidak memiliki KTP, gitu ya. Muhammadiyah mungkin akan membantu menyadarkan publik bahwa untuk memilih tidak harus sekadar ada KTP. Kalau tidak atau hilang misalnya ya, itu bisa dilaporkan, gitu ya. Tanpa misalnya ada yang punya KTP, hilang KTP tapi punya paspor, itu bisa dipakai, gitu ya. Dan kalau pindah memilih, bagaimana haknya itu yang kemudian kita lakukan penyadaran-penyadaran. Selain juga membantu kader Muhammadiyah sendiri dan publik untuk mengetahui pilihan, termasuk mengawasi pemilu, memastikan pemilu berjalan dengan baik. Semua itu yang akan dan mau dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan tentu ini punya dampak luar biasa ya, tidak hanya dampak sosial, politik, juga dampak lainnya dalam proses pelayanan publik. Jadi kalau relasi publik terhadap proses demokrasinya bisa berjalan, tentu layanan publik mungkin bisa dimaksimalkan. Nah, ceruknya itu yang mau kita sadarkan publik. Begitu kita punya hak untuk memilih, hak layanannya juga harus ditingkatkan. Nah, kesadaran-kesadaran itu yang kemudian hendak dilakukan oleh Muhammadiyah, tidak hanya di pusat dan kota-kota, tapi juga sampai ke lapis-lapis bawah. Itu termasuk apa? Bisa menjadi saksi pemilu atau bagaimana? Ya, salah satu yang mau kita siapkan, kan saksi itu kan tidak sekedar yang formilnya ya, baik dari partai ataupun mau dari calon begitu ya. Saksi yang kemudian dikaitkan dengan proses penyelenggaraan pemilu yang baik dan langkah-langkah hukum ke depan juga bisa kita lakukan sepanjang terdaftar. Nah, Muhammadiyah sejauh ini selalu berperan untuk itu, ya, melakukan peran, baik mendaftarkan diri ke Bawaslu untuk terlibat langsung atau menggunakan organisasi sebagai membantu publik melihat proses penyelenggaraan pemilu secara baik. Oh, gitu ya. Ini menarik ini Pak Suminto Martono ini terkait kehadiran beliau berdua ini, jadi memberi pencerahan ini, terkait hukum dan HAM ini. Tapi memang Pak Suminto ini di Lampung sendiri terkait apa yang disampaikan oleh Pak Trisno tadi, itu banyak masalah-masalah radikalisme dan sebagainya itu. Ya. Terpapar gitu. Ya. Kalau dibilang banyak ya ternyata ya dihitung dari persentase kan juga belum ya. Tapi kan itu cukup berbahaya. Muhammadiyah itu kan salah satu pendiri Republik. Betul. Ya toh. Tentu siapapun yang akan merorong keberadaan NKRI itu menjadi musuh bersama termasuk Muhammadiyah gitu. Jadi tidak mungkin bahwa Muhammadiyah itu mendidik kadernya menjadi radikal, itu tidak mungkin. Tapi kalaulah ada, namanya manusia banyak ya, bisa saja diwarnai orang lain akhirnya terlibat. Seperti saya ambil contoh saja di Kalirejo kemarin yang tertembak itu Zulkifli itu. Pernah dengar ya? Itu kita urus sampai dengan keluarganya keluar di karantina sampai hampir sebulan di sebuah di sebuah panti begitu bersama teman-teman dari Densus, membina mereka untuk bisa kembali ke
rumahnya masing-masing. Nah itu Muhammadiyah turun di sana tanpa biaya, hebat nggak? Iya, nggak ada SPJ-nya itu. Ya, untuk Pak Trisno dan Pak Ferry, ini waktu juga nih bergulir terus. Kita sudah berada di akhir sesi kedua. Baik. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.